Hai semua, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan membahas tentang hukum perjanjian. Berikut anggota kelompok kami. Pengertian perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung beberapa unsur. Yang pertama, perbuatan. Penggunaan kata perbuatan pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan. Yang kedua, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok atau pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. Yang ketiga, mengikatkan dirinya. Di dalam perjanjian, terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini, orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya, syarat sahnya perjanjian. Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 BW, yaitu: pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kata sepakat tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya adalah orang tersebut. 2. Cakap untuk membuat perikatan. Artinya, para pihak mampu membuat suatu perjanjian sesuai ketentuan, yaitu pihak telah dewasa, tidak dibawa pengawasan karena perilaku yang tidak stabil, dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian. Ketiga, suatu hal tertentu. Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum. Keempat, suatu sebab atau kausa yang halal. Sahnya kausa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa kausa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Bagaimana jika salah satu syarat tidak terpenuhi? Ada dua akibat yang dapat terjadi jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat di atas. Yang pertama, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila perjanjian yang dilakukan objek atau perihal tidak ada atau tidak didasari pada ikhtikat yang baik, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Yang kedua, sedangkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif seperti perjanjian di bawah paksaan dan atau terdapat pihak di bawah umur atau di bawah pengawasan, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan kepada hakim oleh pihak yang tidak mampu, termasuk wali atau pengampunya. Akibat yang dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan prestasi. 1. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain berupa ganti rugi. Kedua, dilakukan pembatalan perjanjian. Ketiga, peralihan resiko. 4. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di muka hakim. Pedoman penting dalam menafsirkan suatu perjanjian. Pertama, jika kata-kata dalam perjanjian jelas, maka tidak diperkenankan menyimpangkan dengan penafsiran. Kedua, jika mengandung banyak penafsiran, maka harus diselidiki maksud perjanjian oleh kedua pihak. Ketiga, jika janji berisi dua pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji dilaksanakan. Keempat, jika kata-kata mengandung dua pengertian, maka dipilih pengertian yang selaras dengan sifat perjanjian. Kelima, apa yang meragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan. Keenam, setiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya. Akibat perjanjian. Pada pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang buatnya. Dari pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak. Akan tetapi, kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya,
tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian. Diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan, atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga. Berakhirnya perjanjian. Perjanjian berakhir karena yang pertama, ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu yang tertentu. Yang kedua, undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian. Yang ketiga, para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan dihapus. Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa atau overmatch yang diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, misal dikarenakan adanya gempa, banjir, dan lain-lain. Kesimpulan dari materi ini adalah perjanjian merupakan bagian dari perikatan yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang memperjanjikan jika sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk dinyatakan sah. Adapun syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Dan keempat, suatu sebab atau kausa yang halal. Dalam lapangan, perjanjian ini hanya mengikat kedua belah pihak yang subjeknya adalah individu atau badan hukum. Perikatan dan perjanjian memiliki perbedaan di dalam masing-masing prinsipnya. Dalam perikatan, terdapat suatu hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam prinsip itu, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan perikatan.